saya yakin ya, yang menang itu yang jujur. Yang menang itu yang jujur. Ya, yang hakikatnya akan mendapat kemenangan nanti itu yang jujur. Kalaupun sekarang tidak mendapatkan apa-apa, yang jujur itu, apalagi tidak bisa bersuara dengan lantang, tapi hakikatnya dia sedang memupuk kemenangan. Jadi jangan terlalu khawatir, ya, karena tidak mendapatkan kursi dan lain sebagainya. Kalau caleg-caleg ya, atau presiden-presiden, calon presiden, ya saya hanya menyampaikan bahwa Anda jangan pesimis. Kalau Anda jujur, Anda sudah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam pandangan manusia kalah. Karena kemenangan sekarang kemenangan semu, kemenangan tipuan yang luar biasa, terbuka aibnya ya. Karena begini, di dalam surat saya baru menyadari sekarang ya, ayat tentang surat Ali Imran ayat 29 itu ya. Coba dilihat ya, surat Ali Imran. Ternyata surat Ali Imran yang suka kita baca itu ayat yang menjelaskan bahwa yang namanya kekuasaan, yang namanya al-mulk, kekuasaan, itu ada dua dampaknya. Ada kekuasaan yang menghasilkan kemuliaan, ada kekuasaan yang menghasilkan kehinaan. Ya. Ketika kekuasaan didapatkan dengan cara yang tidak jujur, dengan cara yang licik, yakinlah kekuasaan itu akan menghasilkan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Bukan akan menghasilkan kemuliaan. Tidak banyak berharap kita pada orang yang menghasilkan kekuasaan dengan cara yang licik. Karena itu sebenarnya bukan kemenangan. Ya. Surat Ali Imran ya 26 ya. Qulillahumma malikal mulki tulqil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ternyata kekuasaan itu adalah tu'izzu man tasha, menghasilkan kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada yang menghasilkan kehinaan. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah kemuliaan, kisah-kisah kekuasaan yang menghasilkan kemudian yang menghasilkan kehinaan. Banyak raja-raja ya dalam Al-Qur'an ungkapan kaum ya yang kemudian punya kekuasaan tapi kemudian menghasilkan kehinaan. Kenapa? Karena ujung ayat ini biyadikal khair, akan menghasilkan kemuliaan jika melakukan kebaikan. Jika kekuasaan itu didapatkan dengan cara yang tidak baik, kemudian berbuat ketidakbaikan, kezaliman, maka akan tudhillu man tasha. Ujungnya tudhillu man tasha. Ya, ini peringatan ya bagi orang yang beriman bahwa sekali lagi pertama kita tidak boleh frustasi, putus asa menghadapi situasi yang sebenarnya semu, seolah-olah mendapatkan kemenangan. Padahal itu sebenarnya mendapatkan kekalahan karena didapatkan dengan cara yang tidak baik. Kalau kita punya tetangga kaya, yang seorang kaya, didapat dengan cara korupsi, dan ada tetangga kita seorang yang kaya, didapatkan dengan cara berdagang yang jujur, maka respect kita pasti pada siapa? Pada tetangga yang kaya, yang mendapatkan kekayaannya dengan cara yang baik. Itulah contoh. Ya, itulah yang maksud dengan tudillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Kenapa sejarah peradaban itu luar biasa ya di zaman sahabat tabi'in, karena mereka berhasil membangun kemenangan peradaban, mengalahkan musuh-musuh Islam itu dengan cara yang fair,
dengan cara yang adil, dengan cara yang benar, bukan cara yang licik. Tapi ketika kelicikan menjadi dominan, pengkhianatan menjadi dominan, bahkan situ kita menggali kehancuran buat diri kita. Itu harus disadari oleh kita semua. Makanya saya merasa bersyukur masih banyak umat kita yang tidak mau menerima amplop kemarin itu ya, yang menolak. Itu saya kira sebuah kemenangan yang luar biasa. Sebuah kemenangan kalau kita tidak mau menjual ide kita, gagasan kita untuk kepentingan pribadi. Iya. Nggak ada kan di sini yang menerima amplopnya.